Ki Pemanahan adalah putra Ki Ageng Henis, putra Ki Ageng Selo. Ia menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Sobo, kakak perempuan Ki Ageng Henis. Ki Pemanahan dan adik angkatnya yang bernama Ki Penjawi mengabdi pada Hadiwijoyo, Bupati Pajang, yang juga murid Ki Ageng Selo. Keduanya dianggap kakak oleh raja dan dijadikan sebagai lurah Wiratantama di Pajang. Silsilah Ki Ageng Pemanahan, Mangkunegaran silsilah keturunan Ki Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan, Kiai Gede Mataram, membuka kota Gede Mataram pada tahun 1558 sebagai hadiah dari Raja Pajang. Wafat pada tahun 1584, menikah dengan Nyai Sabinah, putri Ki Ageng Sobo, mempunyai putra-putri 26 orang, salah satunya Adipati Manduro Negoro Kanjeng Panembahan Senopati Raden Sutowijoyo Sultan Mataram ke-1, berdiri 1587 sampai 1601, menikah dengan 3 istri, melahirkan putra-putri 14 orang. Gusti Kanjeng Ratu Pambayun, Retno Pembayun, Pangeran Ronggo Samudro Adipati Pati, Pangeran Puger, Raden Mas Derajat Kentul Kejuro Adipati Demak, Pangeran Teposono, Pangeran Purbaya, Raden Mas Damar, Pangeran Rio Manggolo, Pangeran Adipati Joyorogo, Raden Mas Barcotot, Panembahan Hadi Prabu Hanyokrawati, Panembahan Sedo ing Kerapyak. Pangeran Puger alias Raden Mas Derajat Kentul Kejuron adalah putra kedua Panembahan Senopati yang lahir dari selir bernama Nyai Abisoro. Saat itu putra pertama Senopati yang bernama Raden Ronggo Samudro lahir dari Roro Semangkin, telah meninggal sejak lama. Hal ini membuat Pangeran Puger menjadi putra tertua, karena Pangeran Puger lahir dari seorang selir bernama Nyai Adisoro. Tahta kerajaan jatuh kepada adiknya, Panembahan Sedo ing Kerapyak. Beliau merupakan putra ke-10 Panembahan Senopati yang lahir dari Permaisuri. Namun karena merasa lebih berhak atas tahta kerajaan, Pangeran Puger bahkan berat untuk memberi penghormatan kepada Raja Mataram saat itu, yang tidak lain adalah adiknya. Melihat lagat itu, Panembahan Sedo ing Kerapyak berkonsultasi dengan Ki Adipati Mondoroko agar Pangeran Puger menjadi Bupati Demak, dan Ki Adipati Mondoroko menyetujui hal ini. Segera setelah itu, Pangeran Puger dipanggil ke istana, bahkan diperbolehkan duduk di atas kursi di samping Panembahan Sedo ing Kerapyak.
bahwa pengangkatan ini terjadi setelah 1 tahun beliau tidak pernah hadir di istana. Sekitar tahun 1602 Masehi dengan diangkat menjadi Bupati Demak. Raja berharap agar kakaknya mampu menjadi perisai untuk melindungi Mataram. Pada keesokan harinya, Pangeran Puger berangkat ke Demak dengan diikuti oleh seorang abdi bernama Tondonegoro. Pada akhirnya bersama dengan Ki Adipati Gending yang merupakan warga asli Demak, Tondonegoro diangkat sebagai Bupati oleh Pangeran Puger. Raja tahu bahwa Pangeran Puger masih ingin menjadi raja. Akhirnya hal tersebut didengar oleh Singopadon. Akhirnya Singopadon mengadu domba dan merekayasa Pangeran Puger untuk menyerang kerajaan, sehingga terjadi pertempuran antara 10.000 prajurit Mataram dengan 5.000 prajurit Demak. Raja ikut berperang dengan membawa cangak tombak bergigi 2 yang banyak digunakan di daerah pedesaan untuk menangkap musuh. Akhirnya pasukan Pangeran Puger kalah dan waktu itu Pangeran Puger ditangkap dan dipenjara di Demak. Akhirnya pada sekitar tahun 1605 Masehi, setelah keluar dari penjara, Pangeran Puger diasingkan di daerah yang bernama Demaan. Beliau akhirnya bertekad untuk madhep mantep Pandhita Ratu, nungkurke kemukten, mundurke kadonyan. Pangeran Puger berguru di tempatnya Sunan Kudus dan menjadi santri yang soleh dan taat beragama, serta turut menyebarkan agama Islam di desa Demaan. Tapi rasa benci dendam terhadap Singopadon dan kerajaan tetap dibawa oleh beliau. Beliau hidup di desa Demaan Kudus dengan istrinya yang bernama Raden Ayu Kuning. Sewaktu siarnya beliau di Kudus, beliau terkenal dengan julukan Sunan Puger atau Sunan Ngalogo. Sewaktu itu beliau ditemani oleh keponakannya, beliau dari kerajaan yang bernama Sodirono atau yang kita sebut sekarang Eyang Sodirono. Beliaulah yang mengetahui jalan kehidupan Pangeran Puger dan akhirnya beliau ikut bersama Pangeran Puger siar agama dan meninggalkan kerajaan. Eyang Sodirono adalah anak dari Pangeran Terposono. Sewaktu malam 17 Asyura, Pangeran Puger berpamitan kepada istrinya Raden Ayu Kuning untuk pergi menyampurnakan rasa yang masih melekat, yaitu rasa dendam tersebut dengan cara menyempurnakan dirinya atau ningrat. Dengan berat hati Raden Ayu mengizinkan Pangeran Puger melakukannya. Sewaktu perjalanan beliau dengan Eyang Sodirono bertemu Empu Angling Roso yang pernah menghadiahkan pusaka keris Kiai Senglet kepada Pangeran Puger. Karena Empu Angling Roso menghormati Pangeran Puger, akhirnya Empu Angling Roso mengabdikan dirinya kepada Pangeran Puger dan mengikuti perjalanan hidup bersama Pangeran Puger dan Eyang Sodirono. Sewaktu perjalanan Pangeran Puger berhenti di sebuah tempat,
yang sekarang bernama Desa Karangpanas. Waktu itu tempatnya masih keadaan gung liwang liwung, belum ada apa-apa. Pangeran Puger waktu itu beristirahat dan sholat di bawah pohon yang dimana itu tempat bertapa Ki Joko Sekar Klinting. Selesai sholat, pangeran ditemui Ki Joko Sekar Klinting dan akhirnya Pangeran Puger pun terkaget dan bertanya kepada Ki Joko. Ki Joko menjawab bahwa dia yang bertapa di bawah pohon. Ki Joko langsung menebak Pangeran Puger kalau berasalkan dari bangsawan. Pangeran Puger pun terkaget, lalu Ki Joko Sekar Klinting bercerita sedikit sewaktu itu sudah pernah diberi tanda-tanda dan petunjuk bahwa akan ada seseorang dari bangsawan yang akan melakukan laku mati sampurno di sini. Waktu Ki Joko Sekar Klinting mau bertapa, beliau waktu mau duduk di atas sebuah batu karang. Waktu itu di duduknya Ki Joko merasa kepanasan. Dan tanda tersebut bahwa akan ada seseorang yang berasal dari bangsawan yang hatinya keras dan berlubang seperti karang yang amat panas karena rasa dendam terhadap keluarga kerajaannya. Dan akhirnya Pangeran Puger pun menyatakan akan melakukan mati sampurno di tempat itu yang diberi nama Karangpanas. Akhirnya Pangeran Puger menyatakan mau melakukan babat tanah di tempat tersebut yang telah diberi nama Karangpanas. Karena mengingat kejadian tersebut, selesai melakukan babat tanah Karangpanas, karena beliau tidak ingin dikenal oleh siapa-siapa dan mengenal siapa-siapa, karena merasa kewirangan di masa lalu yang dulunya Adipati Demak, untuk menyembunyikan identitas siapa yang melakukan babat tanah Karangpanas. Beliau segera melakukan lakunya, yaitu mati sampurno. Waktu itu beliau mau meminum tirto panguripan dan mau ditenggak Pangeran Puger, dan mau ditenggak Pangeran Puger, angin begitu kencang dan akhirnya terjatuh di tempat tersebut, dan jadilah sendang tersebut yang diberi nama Ponco Waliko atau tirto panguripan. Hal tersebut membuat Pangeran Puger tidak bisa mati sampurno, dan akhirnya beliau mati dengan keadaan sewajarnya. Sebelum meninggal, beliau sabda Pandito Ratu Wowolingan. Pangeran Puger dimakamkan di dekat sendang Eyang Sandirono, dan Empu Anglingroso mengakhiri hidupnya dengan sampurno sama yang dilakukan Pangeran Puger, dan tanpa ada yang mengetahui seseorang karena sampurno. Ki Joko Sekar Klinting melakukan matinya dengan sedo pendem sampurno jati. Mukaten sekedar cuplikan silsilah cikal bakal wonten ing dusun Karangpanas.
Mugia kita sedaya khususipun penduduk utawi warga Karangpanas saged menghormati utawi saged mokhol nggih minangka cekal bakal ingkang sae. Mugia warga Karangpanas saged meyakini wontenipun cikal bakal ingkang dipun kholi wonten ing dalem menika. Mekaten lan menika salah setunggalipun kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala senaosa dipun rahasiaaken menawi wonten pas wayahipun menika bakal kebuka sedaya atas izin Allah. Mekaten ingkang saged kula aturaken saking kawula mbok menawi wonten atur kula ingkang sajak boten ngresepaken wonten ing penggalih panjenengan sedaya utawi mbok menawi wonten anggen kula nyampaiaken silsilah wonten kirang saha langgengipun kawula nyuwun agungipun samudra pangsami saking kawula akhiri semanten wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.